Angka di papan toko emas pagi ini beneran bikin geleng-geleng kepala. 3 juta rupiah per gram. Di pasar global pun harganya sudah menyentuh 4.895 dolar per troy ounce. Rasanya baru kemarin kita ngobrolin emas di harga 2,5 juta pas malam tahun baru. Sekarang dalam sebulan pergerakannya liar banget. Pertanyaannya, kalau kita baru mau masuk sekarang, kita ini lagi beli di puncak gunung atau justru ini baru awal dari kenaikan yang lebih gila lagi? Yuk, kita bedah pelan-pelan logikanya. Coba kita bandingkan dengan data sebulan lalu yang mungkin masih segar diingatan. Pada 31 Desember 2025, harga emas kita masih anteng di angka 2,5 juta rupiah. Hanya dalam waktu 31 hari, harganya melonjak naik setengah juta rupiah per gram. Ini bukan lagi kenaikan tangga yang pelan, tapi sudah seperti lari sprint yang sangat kencang dan tidak terduga bagi banyak orang. Kenaikan mencapai 20% dalam sebulan ini tentu mengubah peta investasi secara total. Bayangkan, nilai aset kalian bertambah drastis hanya dalam sekejap tanpa harus melakukan apapun. Angka 3 juta di akhir Januari 2026 ini bukan sekadar angka cantik di papan toko, tapi anomali pasar yang memaksa kita menghitung ulang strategi keuangan demi menjaga nilai kekayaan. Melihat angka 3 juta ini, suasana di pasar emas mendadak jadi campur aduk. Ada gelombang penyesalan dari mereka yang tidak memborong emas saat harga masih murah di akhir tahun kemarin. Di sisi lain, muncul kekhawatiran besar dari calon pembeli baru yang takut kalau harga saat ini adalah titik tertinggi atau bubble yang siap meledak kapan saja, sehingga mereka ragu untuk melangkah. Situasi psikologis pasar memang sedang tidak menentu antara rasa takut ketinggalan dan takut merugi. Sebagian investor memilih menunggu harga turun, sementara yang lain justru makin agresif karena yakin harga tidak akan kembali ke level 2 jutaan lagi. Ketegangan ini terlihat nyata dari antrean di toko emas, baik yang ingin mencairkan keuntungan maupun yang panik menyelamatkan uangnya. Kita perlu sadar bahwa sentimen pasar saat ini sangat sensitif terhadap isu sekecil apapun. Setiap ada rilis data ekonomi global atau ketegangan politik, harga emas langsung bereaksi liar sebagai pelabuhan terakhir yang aman. Emas kembali membuktikan perannya sebagai safe haven utama saat instrumen lain seperti saham atau kripto mungkin sedang menunjukkan performa yang kurang stabil atau berisiko tinggi. Logika sederhananya, ketika kepercayaan terhadap mata uang kertas menurun, orang akan lari ke aset yang punya wujud fisik dan nilai sejarah ribuan tahun. Itulah yang menyebabkan harga emas seolah dipompa tanpa henti oleh permintaan global. Saat semua orang berebutan mengamankan aset sementara stok fisik terbatas, maka harganya akan terus melambung tinggi, meninggalkan mereka yang masih terjebak dalam keraguan. Banyak yang bertanya dengan nada skeptis, kok bisa harganya tembus sampai 4.895 dolar di pasar dunia? Padahal kalau kita ingat-ingat kembali, beberapa tahun lalu angka 2.000 dolar saja sudah dianggap sebagai titik tertinggi yang sangat sulit ditembus. Sekarang, level itu justru terlihat sangat murah jika dibandingkan dengan realita yang kita hadapi pagi ini di awal tahun 2026. Fenomena harga yang enggan turun ini mencerminkan betapa besarnya ketidakpastian ekonomi saat ini. Di pasar global, emas bukan sekadar perhiasan, melainkan indikator ketakutan kolektif dunia. Selama masalah-masalah besar di tingkat global belum menemukan titik terang, harga emas akan terus mencari level tertinggi baru karena investor lebih memilih keamanan daripada risiko kehilangan nilai aset di tempat lain. Pemicu utamanya adalah ketidakpastian global yang makin runyam. Saat mata uang besar dunia mulai terasa goyang dan inflasi sulit dikendalikan, semua orang mulai merasa was-was. Mulai dari investor retail hingga bank sentral negara-negara raksasa, semuanya sedang berebutan mengamankan cadangan kekayaan mereka ke dalam bentuk emas fisik sebagai langkah antisipasi agar kekayaan mereka tidak menguap saat krisis memuncak. Kondisi ini menciptakan efek domino yang kuat di seluruh dunia. Ketika bank sentral memborong emas dalam jumlah tonase yang masif, ketersediaan emas di pasar bebas otomatis menjadi semakin tipis. Tekanan beli dari institusi besar inilah yang menjadi bensin utama bagi kenaikan harga yang kita lihat sekarang, di mana semua orang ingin memegang aset nyata yang tidak bisa dicetak sembarangan. Hukum ekonomi yang berlaku di sini sebenarnya sangat simpel. Barangnya terbatas, tapi yang mau beli ada seantero dunia.
Emas tidak bisa diproduksi secara instan seperti mencetak uang kertas atau menerbitkan saham tambahan karena butuh waktu lama untuk menambang dan memprosesnya. Jadi ketika permintaan dunia tiba-tiba meledak secara serentak, wajar saja kalau harganya dipaksa naik terus sampai ke level yang sebelumnya tidak masuk akal. Kenaikan ini adalah mekanisme alami pasar untuk menyeimbangkan pasokan yang sedikit dengan permintaan yang sangat rakus. Di angka 3 juta rupiah per gram, pasar sebenarnya sedang mencari titik keseimbangan baru yang lebih stabil. Selama jumlah orang yang ingin mengamankan uangnya jauh lebih banyak daripada jumlah emas yang tersedia, maka kecenderungan harga untuk bertahan di level tinggi akan terus berlangsung. Di grup WhatsApp keluarga atau lini masa media sosial, orang-orang mulai ramai pamer foto simpanan emas mereka. Fenomena ini seringkali menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi memberi informasi, tapi di sisi lain memicu rasa takut ketinggalan, atau yang kita kenal sebagai FOMO, Fear of Missing Out. Saat semua orang membicarakan keuntungan besar yang mereka dapatkan dari kenaikan harga ke 3 juta ini, mental kita sebagai manusia biasa pasti akan mulai merasa gelisah dan merasa tertinggal jauh di belakang. Masalahnya, kerumunan massa biasanya baru berisik saat harga sudah berada di puncak atau mendekati titik jenuh. Memutuskan untuk membeli hanya karena melihat orang lain cuan adalah langkah yang sangat berisiko bagi kesehatan mental dan finansial kamu. Kamu butuh kepala dingin dan strategi yang matang, bukan sekadar ikut-ikutan tren karena takut tidak kebagian jatah. Investasi yang sehat dimulai dari riset dan keyakinan pribadi, bukan karena terprovokasi oleh unggahan sukses orang lain di layar ponsel. Kita harus jujur pada diri sendiri bahwa investasi yang dilakukan hanya berdasarkan emosi sesaat seringkali berujung pada langkah yang salah. Beli di harga 3 juta karena rasa panik itu rasanya sangat berbeda dengan beli di harga yang sama karena kamu memang sudah punya perhitungan yang matang sejak jauh-jauh hari. Orang yang panik akan mudah goyah saat melihat harga turun sedikit saja, sementara orang yang punya strategi akan tetap tenang menghadapi fluktuasi pasar yang tidak menentu. Penting untuk memahami bahwa emas bukanlah alat untuk spekulasi jangka pendek yang bisa membuatmu kaya mendadak dalam semalam. Jika niat utamanya adalah berjudi dengan pergerakan harga harian, maka emas mungkin bukan tempat yang tepat di harga setinggi ini. Namun, jika niatnya adalah untuk mengamankan nilai kerja kerasmu dari ketidakpastian ekonomi, maka harga 3 juta hanyalah sebuah angka dalam perjalanan panjang asetmu. Ubah cara pandangmu dari sekadar mencari untung menjadi cara untuk melindungi nilai. Di tengah gempuran harga yang makin mahal, kita perlu melihat emas sebagai sebuah tameng pelindung bagi kekayaan kita agar tidak terus-menerus tergerus oleh inflasi yang makin terasa mencekik. Mungkin kamu merasa harga 3 juta itu mahal, tapi coba bandingkan dengan daya beli uang kertas kita yang makin hari makin menurun untuk membeli barang kebutuhan pokok. Emas berfungsi untuk menjaga agar apa yang kamu miliki hari ini tetap punya nilai yang setara di masa depan, bahkan ketika harga barang-barang lain naik berkali-kali lipat. Sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa mereka yang memiliki aset keras seperti emas cenderung lebih bertahan di tengah badai ekonomi dibandingkan mereka yang hanya memegang uang tunai. Emas memberikan rasa aman yang tidak bisa diberikan oleh angka-angka di saldo rekening bank yang nilainya bisa menyusut kapan saja. Jadi, fokuslah pada peran emas sebagai asuransi kekayaan keluarga kamu, bukan hanya sebagai komoditas yang harganya naik turun setiap jam di pasar global. Masih ingat kejadian luar biasa di tanggal 29 Januari kemarin? Baru 2 hari yang lalu, harga emas di Indonesia sempat meledak dan menyentuh angka 3,2 juta rupiah per gram. Sementara harga dunia melonjak hingga $5.530 per troy ounce. Itu adalah titik tertinggi sepanjang sejarah yang benar-benar bikin banyak orang kaget dan tidak percaya. Rekor tersebut seolah menjadi pengingat bahwa di tahun 2026 ini, harga emas sudah memasuki wilayah baru yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Jika kita membandingkan angka hari ini yang berada di 3 juta dengan puncaknya di 3,2 juta, kita bisa melihat adanya pergerakan yang sangat dinamis. Rekor tersebut menjadi patokan baru bagi para investor untuk melihat sejauh mana emas bisa berlari. Meski hari ini sedikit melandai, memori tentang angka 3,2 juta itu tetap menjadi bayang-bayang
bahwa potensi untuk kembali ke sana atau bahkan melampauinya masih sangat terbuka lebar di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak menentu. Kalau kita melihat harga hari ini yang berada di angka 3 juta, sebenarnya ini bisa dianggap sebagai sedikit koreksi atau penurunan jika dibandingkan dengan lonjakan 2 hari lalu. Bagi para investor yang sudah berpengalaman, penurunan dari 3,2 juta ke 3 juta ini sering dianggap sebagai diskon kecil atau napas sejenak bagi pasar sebelum melanjutkan tren kenaikan panjangnya. Mereka tidak melihatnya sebagai kejatuhan, melainkan sebagai kesempatan untuk masuk kembali di harga yang sedikit lebih rendah. Namun, bagi publik secara luas, penurunan ini tetap memicu perdebatan. Ada yang menganggap ini awal dari penurunan harga ke level yang lebih normal, tapi banyak juga yang yakin bahwa ini hanyalah pijakan sebelum emas melompat lebih tinggi lagi. Memahami dinamika antara harga tertinggi kemarin dan harga hari ini sangat penting agar kita tidak terjebak dalam pengambilan keputusan yang emosional atau sekadar ikut-ikutan tren sesaat yang sedang ramai dibicarakan. Tetap saja, buat kalian yang mungkin baru mau mulai membeli emas pertama kali, angka 3 juta ini terasa sangat berat di beban psikologis. Rasanya seperti ingin menaiki sebuah kereta yang sudah berjalan dengan kecepatan sangat tinggi. Ada ketakutan luar biasa bahwa begitu kita berhasil melompat naik, keretanya justru akan menginjak rem mendadak. Kekhawatiran akan nyangkut di harga tinggi adalah hal yang sangat manusiawi dan seringkali membuat calon investor pemula akhirnya hanya menjadi penonton saja. Rasa takut ini sebenarnya muncul karena kita terlalu fokus pada harga harian, bukan pada tujuan jangka panjang. Memang tidak ada jaminan bahwa harga tidak akan turun esok hari, tapi menunggu harga benar-benar murah juga mengandung risiko kehilangan momentum jika ternyata harga emas terus merangkak naik tanpa memberi celah untuk turun lagi. Di titik inilah keberanian yang terukur sangat dibutuhkan untuk membedakan mana rasa takut yang logis dan mana yang hanya sekadar keraguan tanpa dasar. Sering sekali muncul kebingungan di kalangan kita. Kenapa ya harga emas dunia kelihatannya lagi turun, tapi harga di toko emas langganan saya kok masih anteng di angka 3 juta? Nah, disinilah faktor nilai tukar rupiah dan biaya impor emas bermain peran yang sangat besar. Harga emas yang kita lihat di layar televisi atau aplikasi internasional itu menggunakan satuan dolar, sedangkan kita membelinya menggunakan rupiah yang nilainya fluktuatif setiap detiknya. Ada jembatan yang menghubungkan harga emas dunia dengan harga di Indonesia, yaitu kurs dolar terhadap rupiah. Jika harga emas di pasar global turun sedikit, tapi di saat yang sama nilai rupiah kita juga sedang melemah terhadap dolar, maka harga emas di Indonesia akan terasa tetap mahal atau bahkan malah naik. Jadi, memahami harga emas tidak bisa hanya melihat satu sisi saja, tapi harus melihat bagaimana posisi mata uang kita di mata dunia. Emas itu adalah komoditas global yang dihargai dalam dolar Amerika Serikat di seluruh pasar internasional. Jadi, ibaratnya kalau kamu beli emas, kamu itu sebenarnya lagi beli aset dolar yang berbentuk logam mulia. Inilah alasan kenapa kalau rupiah kita lagi goyang atau melemah terhadap dolar, harga emas di toko langganan kamu bakal tetap tinggi. Meskipun harga emas di pasar New York atau London lagi tidak banyak bergerak atau bahkan sedang turun sedikit. Kondisi inilah yang kadang bikin gemas para pembeli pemula, tapi di sisi lain menjadi keuntungan tersembunyi bagi mereka yang sudah punya simpanan emas. Kamu tidak perlu terlalu pusing memantau grafik dunia setiap jam, karena pasar domestik kita punya dinamikanya sendiri yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter dalam negeri. Selisih harga ini adalah hal yang wajar, dan merupakan bagian dari mekanisme perdagangan internasional yang harus kita pahami. Inilah alasan kuat kenapa investasi emas di Indonesia itu sebenarnya sangat unik dan menarik bagi banyak orang. Kita seolah-olah terlindungi secara ganda atau punya dua lapis keamanan. Pertama dari kenaikan harga emasnya itu sendiri secara global, dan kedua dari pelemahan nilai tukar mata uang kita terhadap dolar. Di saat kondisi ekonomi tidak menentu dan nilai rupiah tertekan, emas biasanya justru menjadi penyelamat karena harganya akan terkerek naik secara otomatis. Dalam dunia keuangan, ini sering disebut sebagai instrumen lindung nilai yang sangat efektif. Kamu tidak hanya mengamankan nilai aset dari kenaikan harga barang-barang atau inflasi, tapi juga mengamankan daya beli kamu dari penurunan nilai mata uang. Jadi, meskipun harga 3 juta terasa tinggi, ada nilai proteksi ganda yang kamu dapatkan di baliknya.
yang mungkin tidak akan kamu temukan jika hanya menyimpan uang tunai di bawah kasur atau di rekening biasa. Banyak orang yang mulai skeptis dan bertanya dengan nada ragu, mana mungkin harga emas bakal naik lagi ke angka 4 juta? Itu kedengarannya mustahil. Namun, kalau kita mau jujur dan melihat ke belakang, ingat tidak, saat harga emas masih di angka 500.000 atau bahkan 1 juta rupiah per gram. Dulu, kita juga mungkin tidak pernah membayangkan atau percaya bahwa harga emas bisa benar-benar menyentuh angka 3 juta rupiah seperti yang terjadi hari ini di awal 2026. Apa yang hari ini kita anggap sebagai harga puncak, seringkali menjadi harga yang sangat murah jika dilihat dari kacamata beberapa tahun ke depan. Pasar emas punya cara yang unik untuk terus memecahkan rekor baru seiring dengan berkurangnya nilai mata uang. Jadi, menjawab pertanyaan apakah masih bisa cuan, jawabannya sangat bergantung pada seberapa jauh kamu berani melihat ke masa depan, bukan hanya terpaku pada apa yang terjadi hari ini saja. Kunci utama dari keuntungan di emas itu sebenarnya bukan terletak pada di harga berapa kamu membelinya, tapi seberapa lama kamu punya kekuatan untuk memegang aset tersebut. Jika rencana kamu adalah mencari untung cepat hanya dalam waktu sebulan atau 2 bulan, jujur saja, masuk di harga 3 juta ini punya risiko fluktuasi yang sangat tinggi. Kamu bisa saja terjebak di tengah koreksi harga sesaat yang bikin mental kamu jadi goyang dan akhirnya malah menjual rugi karena panik. Emas adalah permainan napas panjang, bukan lari cepat. Keuntungan nyata dari emas baru akan terasa ketika kamu sudah melewati berbagai siklus pasar dan melihat bagaimana harga emas tetap bertahan saat instrumen lain jatuh. Jadi, sebelum memutuskan untuk beli sekarang, tanyakan dulu pada dirimu, apakah uang ini memang benar-benar uang dingin yang siap kamu simpan untuk jangka waktu yang lama? Jika iya, maka harga harian tidak akan menjadi beban pikiran yang berat buatmu. Tapi kalau kamu berpikir untuk jangka panjang, katakanlah untuk 5 atau bahkan 10 tahun ke depan, sejarah investasi dunia selalu membuktikan kalau emas punya cara sendiri untuk bikin pemiliknya tersenyum. Emas bukan sekadar tentang mengejar keuntungan dalam bentuk angka, tapi tentang mempertahankan daya beli kekayaanmu. Uang 3 juta rupiah hari ini mungkin bisa membeli banyak hal, tapi nilai 3 juta di masa depan belum tentu punya daya beli yang sama, kecuali jika uang itu sudah kamu wujudkan dalam bentuk emas. Banyak investor besar yang tetap menambah kepemilikan emas mereka di harga tinggi, karena mereka tidak mengejar selisih harga harian, melainkan mengejar keamanan nilai. Mereka tahu bahwa di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini, memiliki aset fisik yang diakui secara global adalah sebuah keharusan. Jadi, ubahlah cara pandangmu dari sekadar mencari cuan menjadi cara untuk memastikan masa depan finansial kamu dan keluarga tetap kokoh menghadapi badai apapun. Kalau kamu punya dana dingin dan ada keinginan kuat buat investasi tapi takut ketinggalan momen, saran saya, jangan langsung hajar semua uang kamu buat borong emas di harga sekarang. Itu adalah langkah yang terlalu berani dan sangat berisiko bagi pemula. Di harga 3 juta rupiah per gram, kondisi pasar sedang sangat fluktuatif, sehingga memasukkan seluruh modal dalam satu waktu bisa membuat kamu stres berat kalau besok harganya tiba-tiba terkoreksi ke bawah. Strategi yang jauh lebih bijak adalah dengan mengatur napas keuanganmu. Masuk ke pasar dengan cara yang terukur akan memberikan ketenangan batin yang tidak ternilai harganya. Kamu tidak perlu menjadi ahli teknikal yang memantau grafik setiap menit untuk tahu kapan waktu terbaik untuk beli. Cukup fokus pada kesiapan modalmu dan bagi modal tersebut menjadi beberapa bagian agar kamu tidak terjebak dalam satu harga puncak saja. Gunakanlah teknik yang sering disebut para ahli sebagai dollar cost averaging, atau bahasa sederhananya adalah cicil pelan-pelan secara rutin. Misalnya, kamu beli sedikit sekarang di harga 3 juta, lalu nanti jika ada koreksi harga di minggu depan atau bulan depan, kamu masuk lagi dengan jumlah yang sama. Dengan cara ini, harga rata-rata kepemilikan emas kamu akan menjadi lebih sehat dan stabil karena tidak terpaku pada satu titik harga yang paling mahal saja. Mencicil adalah cara terbaik untuk melawan rasa takut atau FOMO yang sering merusak logika investasi kita. Kamu tidak akan merasa terlalu menyesal kalau harga turun, karena itu artinya kamu bisa beli lebih banyak di harga murah. Sebaliknya, kalau harga terus naik, kamu juga tidak akan merasa ketinggalan kereta,
karena sudah mencuri start dengan simpanan yang sudah kamu cicil sebelumnya. Ini adalah strategi pemenang bagi siapapun yang ingin investasi dengan tenang tanpa harus pusing memantau grafik setiap jam. Cara ini bakal bikin mental kamu jauh lebih tenang dalam menghadapi liarnya harga emas di tahun 2026 ini. Kalau harga naik, ya tentu kita bersyukur karena aset yang kita pegang nilainya bertambah. Tapi kalau harganya turun pun, kamu nggak bakal stres atau panik ingin menjual rugi karena kamu masih punya cadangan dana dingin untuk belanja lagi di harga yang lebih murah. Strategi ini mengubah sudut pandang kita dari yang tadinya takut harga turun, jadi justru melihat penurunan sebagai peluang emas. Investasi itu adalah tentang kenyamanan tidur di malam hari. Dengan mencicil, kamu menghilangkan beban untuk menebak-nebak kemana arah pasar selanjutnya, yang memang sangat sulit diprediksi bahkan oleh ahli sekalipun. Kamu tidak lagi menjadi budak grafik harga, melainkan menjadi pemilik aset yang disiplin. Ingat, pemenang di dunia investasi bukanlah mereka yang paling pintar menebak harga, tapi mereka yang paling konsisten dalam membangun asetnya sedikit demi sedikit. Harga 3 juta rupiah memang terasa mahal kalau kita terus menoleh ke belakang. Tapi bisa jadi angka ini terlihat sangat murah jika kita melihatnya dari kacamata masa depan. Emas bukan soal adu pintar menebak harga terendah, tapi soal seberapa berani kamu mulai mengamankan nilai kerja kerasmu ke dalam aset yang nyata dan diakui dunia. Selama kamu menggunakan uang dingin, mencicil dari sekarang jauh lebih bijak daripada terus menunggu harga turun yang belum tentu terjadi. Jadi, pilihannya ada di tangan kamu. Mau mulai bangun aset sekarang, atau tetap jadi penonton saat harga terus merangkak naik. Keputusan hari ini adalah penentu keamanan finansial kamu di masa depan. Video ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual emas ya. Semua informasi di sini murni untuk edukasi bersama. Setiap keputusan keuangan balik lagi ke masing-masing penonton, lakukan riset sendiri, pahami risikonya, dan sesuaikan dengan kondisi pribadi kamu. Kalau menurut kalian sendiri, harga 3 juta ini sudah puncaknya atau justru bakal makin terbang ke angka 4 juta di akhir tahun nanti? Coba tulis pendapat atau pengalaman kalian di kolom komentar, kita diskusi sehat di sana. Dan kalau kalian merasa bedah data seperti ini bermanfaat buat rencana keuangan kalian, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di channel ini, kita bakal terus kawal pergerakan harga emas dan update strategi investasi paling masuk akal, biar kalian nggak salah langkah. Sampai ketemu di video edukasi berikutnya.